Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Puji Tuhan, kita sudah berada di bulan Agustus tahun 2021. Bulan di mana negara kita merayakan kemenangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya percaya kita sudah merdeka, kita sudah menang di dalam Yesus. Lebih lagi, kita mau mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan hari ini. Kita mau sambut kemenangan yang baru dengan kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis yang nanti akan digunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Nah, karena ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, ini adalah saat yang tepat untuk kita memulai perjamuan kudus. Mari saya menghimbau kepada semuanya untuk menyiapkan roti atau biskuit atau crackers dan juga air anggur, air putih atau air sirup. Nanti kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus secara online. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memulai ibadah kami. Biarlah ya Tuhan dimanapun kami berada Yesus, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita pujikan nama Tuhan kita. Amin. Yesus batu karang yang teguh. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kau akan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Tetap mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku. Katakan, yang menang kau akan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya.
agung dan perkasa. Amin. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Kami rindu Tuhan, di sepanjang hidup kami menyanyikan pujian, mengagungkan Engkau Tuhan. Benar Yesus. Dan biarlah ini manis Kau dengar, biarlah ini menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada.
biarlah manis kau dengar, biarlah manis, manis kau dengar Tuhan. Pujian dan pengagunganku kepadamu. Inilah kerinduan kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Memuji menyembah Engkau sepanjang waktu, seumur hidupku mengagungkan Engkau, menyenangkanmu. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang waktu yang kami miliki, kami mau persembahkan untuk Engkau, memuji, menyembahkan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah semuanya itu manis Kau dengar, biarlah semuanya manis Kau dengar Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Oh, haleluya. Sikira lama-lama, sikira lama sih. Oh, sikira lama-lama sih. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Kami yakin hadirat-Mu Tuhan hadir pada pagi hari ini. Di setiap tempat, di setiap rumah, di setiap dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Dan Engkau menjamah mereka, Engkau menjamah mereka satu-satu Tuhan. Dan biarlah kami semua lewat mulut kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Yang ku renung. Amin. Di setiap waktu yang kami miliki. Amin. Hanya pujian dan pengagungan. Ya Yesus, kepadamu. Tuhan, biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar. Amin. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
benar Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Di sepanjang waktu yang kami miliki, kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Di setiap langkah kami mau Engkau ada di dalamnya. Kami mau terkoneksi dengan Engkau. Kami mau terhubung dengan Engkau. Di setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun yang kami alami. Dan biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang berbau harum di mezbah-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Dan menyukakan hati-Mu. Begitu pula hati kami bersuka, dipenuhi damai sejahtera yang dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan suci yang menjadi tanda pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua. Dan kami akan menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menjalani Hidup Bersama Tuhan. Ya, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, puji Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesukaran dibutuhkan ketangguhan. Ya, tanpa ketangguhan maka semua pengalaman, pengetahuan, talenta dan keahlian hanya membuat kita memulai dengan baik, namun tidak dapat menyelesaikannya atau tidak tuntas. Ya, kita harus sadar bahwa kemenangan tidak dapat di awal perlombaan, tetapi di akhir perjuangan. Banyak orang memulainya dengan baik, tetapi gugur di tengah jalan karena tidak memiliki ketangguhan atau tidak dapat mengakhirinya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita belajar bertumbuh menjadi pribadi yang dapat
menjalani hidup bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam tokoh Alkitab kita bisa mendapati tokoh-tokoh yang menunjukkan ketangguhannya, imannya. Ya, salah satunya adalah Daud. Daud adalah seorang yang memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi kehidupan, namun juga memiliki iman yang kokoh dan kuat dalam Tuhan. Haleluya. Dikatakan Daud baru saja pulang dari negeri Filistin. Setelah 2 tahun terakhir ia membantu Raja Akis dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya. Ya, setiap kali Daud maju berperang, Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud. Namun setelah prajurit Filistin menolak kehadiran Daud dan orang-orangnya, ya, akhirnya Daud dan rakyatnya pulang kembali ke kotanya, yaitu di Siklak. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari ketiga, ya, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan dan dibakar habis oleh orang Amalek. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Termasuk istri Daud, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail. Melihat keadaan yang demikian, maka menangislah Daud. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaringnya. Bahkan mereka dikatakan tidak kuat lagi untuk menangis. Ini adalah fakta kehidupan. Kehidupan tidak selalu dihiasi dengan tawa ceria, ya, tetapi juga dengan duka dan air mata. Saudara ketahui, langit tidak selamanya akan cerah. Kadang-kadang mendung, hujan yang lebat tercurah. Demikian juga dengan hidup ini, tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan atau doakan. Kadang-kadang justru terjadi kebalikannya. Ya. Daud dan orang-orang baru saja memenangkan pertempuran bersama Raja Akis. Seharusnya kedatangan mereka disambut dengan tepuk tangan, sanjungan sebagai pahlawan. Namun apa yang terjadi? Bukan tepuk tangan, apalagi sambutan dengan parade, ya, parade kemenangan. Yang terjadi justru tangisan. Ya. Kota mereka dibakar, istri dan anak-anak mereka ditawan musuh. Siapa yang pernah menduga jika tahun 2020 akan muncul virus? Tak satu pun ahli atau pakar sekalipun memprediksi bahwa jika tahun 2020 akan ada pandemi. Semua orang percaya tahun 2020 akan berjalan normal saja. Aman, ya. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tetapi tiba-tiba terjadi bencana. Siapa sangka bulan Juli ini kita tidak boleh beribadah tatap muka kembali. Ya, tiba-tiba PPKM. Disinilah pentingnya ketangguhan dalam keadaan aman dan senang, tidak dibutuhkan ketangguhan. Tetapi saat keadaan berubah menjadi susah, diperlukan ketangguhan dan kekuatan iman untuk tetap bertahan. Haleluya. Hanya orang-orang yang tangguh yang tak akan rubuh meski keadaan di sekitarnya seolah-olah runtuh. Nah, gimana caranya agar iman kita tangguh, kuat, setangguh Daud. Ya, melalui kisah Daud ini kita belajar bersama dan mempelajari cara bertumbuh
menjadi orang tangguh? Pertama adalah orang tangguh tidak suka mengeluh. Ya, orang tangguh tidak suka mengeluh. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kita perhatikan respon Daud dan respon rakyat yang mengikutinya pada waktu itu. Daud sadar kondisi yang dialaminya adalah sukar. Ya. Kota-kotanya dibakar, seluruh rumah harta benda lenyap, istri dan anak-anaknya ditawan. Namun Daud tidak mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Orang yang tangguh tidak suka mengeluh. Sebaliknya, bagaimana respon rakyat yang mengikutinya? Dikatakan rakyat yang mengikutinya protes dan mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Hidup ini memang banyak kesulitan, tetapi jangan mengeluh. Sebab mengeluh justru semakin mempersulit hidup kita. Persoalan bukan untuk dikeluhkan, persoalan harus diselesaikan. Mengeluh hanya membuat beban yang dipikul terasa berat. Mengeluh hanya membuat perjalanan hidup semakin sulit. Itulah sebabnya jangan penuhi hidup ini dengan keluhan, tetapi penuhi hidup ini dengan ucapan syukur. Berterima kasih sebab Tuhan itu baik kepada kita. Ya. Saudara ketahui banyak orang yang suka mengeluh hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Orang-orang di sekitar Daud yang menyertai Daud, mereka menyalahkan Daud dan kecewa dengan keadaan yang terjadi. Ada orang yang berkata, bagaimana tidak mengeluh jika keadaan sulit, ya, kekurangan, dan banyak persoalan. Coba saja kalau keadaan baik, diberkati, berkecukupan, pasti orang itu tidak mengeluh. Sadarilah bahwa mengeluh adalah sikap hati, bukan kondisi yang terjadi. Orang yang hatinya baik, maka apapun keadaannya, ia akan selalu baik-baik saja. Sebaliknya orang yang hatinya buruk, apapun keadaannya akan selalu mengeluh. Bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun, apa yang kurang bagi mereka? Ya, makan disediakan, minum tersedia, siang hari ditudungi dengan tiang awan, malam hari disinari dengan tiang api. Ya, ingin daging, Tuhan kirim burung puyuh, semuanya tercukupi. Apakah dengan semua fasilitas yang diberikan kepada bangsa Israel membuat mereka tidak mengeluh? Tidak. Dalam pemeliharaan dan kecukupan, bangsa Israel tetap saja mengeluh. Ini bukti bahwa mengeluh itu bukan kondisi, tetapi sikap hati. Banyak orang yang tidak dapat menikmati hidup ini karena selalu mengeluh dengan keadaan. Sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jadilah orang tangguh yang bisa bersyukur dalam segala keadaan dan situasi yang dialami. Haleluya. Kedua, orang tangguh imannya teguh.
tetap di ayat 6 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan yang terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Daud bisa saja kecewa kepada Tuhan sebab selama ini ia hidup dalam kebenaran. Tetapi apa yang dialaminya? Bukan berkat, bukan pertolongan atau hal-hal yang menyenangkan. Sebaliknya kota mereka dibakar, istri dan anak-anak ditawan musuh. Dan orang-orang yang selama ini yang menyertai dia berbalik hendak melempari Daud dengan batu. Dalam keadaan yang demikian, Daud tetap mempercayai Tuhan Allahnya, bahkan menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita mempercayai Tuhan saat PPKM ini diberlakukan? Kehilangan pekerjaan, usaha tutup, tidak ada gaji, ya, tidak ada kolektor, tidak ada persepuluhan atau lainnya. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan saat duka mendera kita? Apakah saudara masih bisa mengucap syukur? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan saat keadaan suram? Dalam masa sukar, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Ketahuilah bahwa iman itu bukan pemberian. Iman adalah keputusan untuk mempercayai Tuhan atau keadaan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Sekali lagi, ketika orang-orangnya kecewa karena keadaan yang terjadi, Daud memilih untuk tetap mempercayai Tuhan Allahnya. Daud tidak tahu di mana keberadaan anak istrinya. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan mengetahui keadaan mereka. Daud tidak mampu untuk menolong mereka, tetapi ia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Itulah sebabnya ia menguatkan kepercayaannya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup menolong. Haleluya. Contoh lain, Abraham. Di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 21, saudara catat saja, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Haleluya. Contoh lagi, Ayub. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Jaga iman kita, ya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang tangguh bertanya kepada Allah sebelum melangkah. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8.
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, inilah kunci kemenangan Daud. Di setiap pertempuran Daud selalu alami kemenangan. Sebab ia selalu bertanya kepada Allah sebelum melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allahnya. Ya. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu ia selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Artinya berdoa dahulu, tanya kepada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 22 dan 23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Ya. Daud tidak pernah gegabah, ia selalu bertanya kepada Allah sebelum melangkah. Orang-orang yang tangguh tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang tangguh mengandalkan Tuhan dalam keadaan, segala keadaan. Kita harus sadar bahwa kekuatan orang-orang yang tangguh bukan saat ia berdiri teguh, tetapi ia saat bersimpuh atau berlutut di kaki Tuhan. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Poin selanjutnya yang keempat adalah orang tangguh berani mengejar musuh. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hidup ini tidak akan sepi dari persoalan dan tantangan. Ya, artinya persoalan itu selalu ada. Akan selalu ada kesulitan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tetapi orang-orang yang tangguh berani mengejar musuh. Artinya berani menghadapi tantangan ke depan dan berjalan bersama Tuhan. Ya. Ingatlah bahwa kemenangan tidak akan datang hanya dengan diam. Kemenangan datang ketika kita berjuang ke medan pertempuran. Artinya jangan takut apa yang akan kita hadapi ke depan. Majulah dengan berani karena Tuhan menyertai. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada saudara dan saya. Ya. Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Sebab itu songsonglah masa depan-depan, songsonglah masa depan dengan percaya. Jalani hidup ini tanpa mengeluh keadaan. Ya. Berdirilah teguh dalam iman walaupun jalan di depan bertaburan rintangan. Percayalah
semua musuh kita pasti Tuhan taklukkan. Jadilah tangguh dalam kehidupan saudara dan kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama, tangguh dan kuat bersama Tuhan. Ya, haleluya. Saudara dan saya pasti dapat melewati rintangan di depan kita karena Tuhan bersama kita, bersama dengan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi saudara pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, karena kasih-Mu kami dapat menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Firman-Mu menguatkan iman kami dalam menjalani hidup di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjadikan kami sebagai orang yang tidak suka mengeluh. Iman kami kuat. Segala perkara Tuhan buka jalan. Dan menang dalam menjalani hidup bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jemaat akan tetap berdiri teguh, tidak mengeluh sebab kami percaya Tuhan akan menopang kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih buat jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak Ibu bisa siapkan hati kita, biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan memimpin perjamuan ini. Haleluya. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Kalaupun jemaat sudah siap, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami Tuhan sudah memberkati. Tuhan melihat pergumulan kehidupan setiap jemaat. Tiba saatnya kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah menebus hidup kami. Kami ingat pengorbanan Yesus sampai di kayu salib. Sehingga hidup kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami. Supaya kami dilayakkan ketika kami makan dan minum perjamuan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Memberkati jemaat Maranatha. Terima kasih Yesus. Memberkati juga jemaat tamu yang saat ini bersama-sama ikut dalam perjamuan Tuhan. Tuhan sucikan roti dan anggur ini, demikian juga layakkan kami bersama jemaat dan semua yang ikut dalam persekutuan saat ini. Agar kami beroleh anugerah, keselamatan, berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Kita minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Mujizatmu karena salibmu, ku hidup karena salibmu. Ya Yesus, terima kasih. Engkau yang berkuasa, sanggup Terima kasih. melakukan mujizat Ya Yesus. Tuhan sedang melawat yang sakit. Tuhan menyembuhkan bagian tubuh yang sakit. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sudah menyembuhkan Bapak Ferry Handoko. Engkau sudah menyembuhkan Bapak Suradi. Terima kasih. Sempurnakan tubuhnya Tuhan agar dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan sukacita yang dari Tuhan. Dengan keadaan sekarang, mari Tuhan pulihkan yang kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, sehingga ada kegirangan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, jaga iman kita. Hanya ucapan syukur yang kita naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami juga doakan gereja Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Biaya-biaya operasional gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, menjagai, memberi kesehatan, sukacita jemaat Maranatha sehingga mereka tetap taat beribadah, setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati jemaat tamu yang ada di luar kota manapun. Terima kasih buat seluruh pelayan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Diberkati usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa tentang bagaimana kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, maka tiba saatnya kita akan memberi bagi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita diberi satu pertanyaan ya. Nah, apakah kita selama ini sudah menggunakan finansial kita secara benar? Dan bagaimana kita menggunakan uang yang Tuhan titipkan kepada kita secara alkitabiah? Ya. Nah, seringkali kita itu merasa bahwa kita itu kehabisan duit ya. Dan kenapa kita habis duit? Karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Dan kadang-kadang duit kita itu habis nggak jelas untuk apa ya. Dan kemudian kita berkata, kok cepet banget ya duitku ini habis. Nah, hari ini kita sama-sama melihat mungkin duit kita memang habis, tapi itu jelas, berhikmat, terukur, dan terarah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita itu mengutamakan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita itu mengutamakan Tuhan, maka tentunya kita akan membawa apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan ya. Dan kenapa kita harus membawa bukan memberi? Ya, sebagian orang berpikir ya, loh itu kan duitku. Jadi aku yang memberi untuk Tuhan. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11 katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam ya. Ayat 10 tadi katakan bawalah ya. Sama di semua terjemahan Alkitab semua mengatakan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kita harus membawa ya? Karena semua yang kita miliki itu sebenarnya adalah Tuhan yang mempunyainya ya. Ini Alkitab yang menulis, bukan ide saya. Dan ketika kita membawa apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, maka kita sementara mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya punya ilustrasi. Ini saya punya uang 50.000 ya. Dan kemudian uang saya ini saya titip misalnya ke Pak Imam ya. Tolong Pak Imam. Ya. Nah, saya itu titip ya uang saya. Ya. Dan kemudian setelah saya selesai khotbah, saya tuh datang lagi ke Pak Imam. Saya bilang, bro, boleh enggak aku minta uangku kembali? Ya, ternyata dibalikin ya. Nah, ya pertanyaannya gini,
dia memberi atau dia membawakan uang saya. Ya. Dia bawakan uang saya kan. Jadi dia tidak memberi saya sebenarnya. Tapi Pak Imam ini membawakan. Nah, kalau saudara bertanya, kenapa harus membawakan bukan memberi? Karena ini sebenarnya adalah uang saya yang saya titipkan. Ya. Ya, by the way ini berkat untuk Pak Imam. Ya. Itu sebabnya kenapa kita harus membawa bukan memberi, karena itu punya Tuhan. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini belum mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau membawa apa yang menjadi milik Tuhan. Dan seperti janjinya tadi, bahwa Tuhan itu akan melimpahkan berkat secara berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa memberi di nomor HP yang telah tertera di layar kaca, dan Bapak Ibu bisa mentransfer melalui Bank BCA, GoPay, Dana, ataupun OVO. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Kita sudah selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Mari Haleluya. kita memuji Tuhan. Haleluya. Oh, batu karang yang teguh. Haleluya. Oh, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kau akan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Berkuasa, Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kau akan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya.
agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja kebenaran. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastinya kita menangkap sesuatu yang baru. Saya mengajak kita semua untuk membagikan video ini kepada teman-teman kita dimanapun mereka berada. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa untuk selalu like video GPDI Maranatha Malang. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.